Makoy, sino yun? May hinahanap, ma'am. Sandra raw ho. Nasa Canada kasi yung fiancé ko, kaya Kamusta na nga pala yung wedding preparation? Film ini ngangisahin tentang perjuangan seorang wanita yang menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya bernama Pia. Pia ini seorang wanita pekerja keras yang tinggal di kota besar, harus berjuang melawan rasa rindu, kesalahpahaman, dan godaan yang datang silih berganti. Pia ini tinggal bareng ibunya yang sedang sakit-sakitan dan tidak bisa berobat karena tak mampu berobat. Sehari-hari mereka hanya bekerja di sebuah pembuat kerajinan tangan yang selalu berharap ada yang membelinya. Di tempat kerjanya, Pia dibantu sama anak buahnya bernama Makoy dan juga Jing. Kedua pekerja ini selalu membuat Pia kesal lantaran tiap hari mereka selalu berduaan, bahkan jika ada kesempatan selalu mengolah martabak coklat kacang, sehingga terkadang membuat Pia kesal. Tapi tergoda juga lantaran ia sering ngeliat Makoy sama Jing mengolah martabak coklat kacang. Satu sisi suaminya Pia bernama Francis, seorang pelaut yang bekerja di luar negeri. Karena lama tak pulang-pulang, mereka hanya bisa berkomunikasi melalui handphone saja. Mereka berdua harus berkomitmen untuk sama-sama menjaga cinta mereka agar jangan saling mengkhianati. Wala, sige na, magpahinga ka na. Hingga suatu hari Pia mendapatkan ujian berat dalam hidupnya dengan kehadiran seorang wanita bernama Sandra yang saat itu ia mau ngebeli kerajinan buatan Pia. Sekedar informasi kalau Sandra ini datang dari kota dan mempunyai ilmu batin yang bisa membuat kehadiran orang lain yang jauh jadi dekat. Tapi sayangnya kalau si Sandra ini suka makan kue serabi alias jeruk makan jeruk. Di saat itu Pia ngerasa senang karena si Sandra ngeborong kerajinan miliknya Pia. Ternyata si Sandra ini mengetahui seluk-beluk Pia yang menjalin hubungan jarak jauh dengan suaminya dan merindukan pisang molen. Tapi Pia mencoba mengalihkan pembicaraannya si Sandra. Sandra ini seorang paranormal yang bisa membuat pasiennya berimajinasi seolah-olah orang yang jauh menjadi datang dan nyata. Salamat ha. Lantaran penasaran dengan Sandra, si Pia justru mencoba mendatangi si Sandra yang tadi siang datang dengan menawarkan kebahagiaan yang harus ia dapatkan dari suaminya yang jauh melalui Sandra. Betul saja, ketika Pia sampai ke alamatnya Sandra di suatu tempat, ia justru ngelihat Sandra lagi mengolah martabak coklat kacang dengan seorang pria tampan. Setelah itu Pia menemui Sandra dan menceritakan pengalamannya bersama sang suami kalau selama ini ia kurang mendapatkan kebahagiaan dari suaminya lantaran LDR. Sandra memberikan ramuan untuk berimajinasi tinggi kepada Pia, yang bikin Pia kejang-kejang dan si Pia disugesti sama Sandra agar mengingat kenangan pertama kalinya ia sama Francis mengolah martabak coklat kacang. Sugestinya Sandra bikin si Pia makin kejang-kejang dan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sampai si Pia melihat Sandra itu adalah Francis, suaminya yang di luar negeri, dan merasakan sensasi berbeda, seolah-olah kalau Francis memang ada dan nyata, padahal itu hanyalah guna-gunanya si Sandra ke Pia. Karena ngerasa bahagia telah dipertemukan suaminya, Pia pun memberinya uang sebagai jasa yang telah diberikan Sandra ke Pia. Godaan kembali datang menghampiri Pia, karena seorang pria bernama Von datang ke tempat usahanya Pia. Pria ini mencari sesuatu untuk persiapan pernikahannya dengan calon istrinya yang lagi di Kanada. Von justru mengaku kalau ia pernah ngelihat Pia di suatu tempat, tapi belum pasti apakah benar si Pia. Tapi Pia mencoba mengalihkan pembicaraannya Von, dan mengaku kalau ia sudah punya suami. Miss, magkano to? Ay sir, Lagi-lagi malamnya si Pia kembali datang menemui Sandra untuk dibuat kembali imajinasi seolah-olah si Francis ada di hadapannya dan mengolah martabak coklat kacang. Sehingga dari apa yang ia dapatkan, raut wajah kebahagiaan dari Pia kembali muncul. Karena kebahagiaan yang ia dapatkan itu, hampir tiap hari si Pia datang ke tempat prakteknya Sandra, sehingga ia harus mengeluarkan uang lebih untuk membayar jasanya Sandra demi bisa merasakan martabak coklat kacang yang seperti nyata meskipun hanya imajinasi. Ibunya mengetahui kalau Pia ini keluar setiap malam
dan menuduhnya kalau Pia menjalin suatu percintaan dengan pria lain saat suaminya kerja di luar negeri. Meskipun Pia membantahnya, tapi ibunya justru belum yakin alasan yang dilontarkan oleh Pia. Malam itu ia kembali ingin menemui Sandra, tetapi Pia justru melihat Von, pria yang kemarin mencari persiapan untuk pernikahannya dengan Paula. Sedangkan si Sandra lagi pergi keluar beli minuman, dan Von ngasih tahu kalau ia batal menikah lantaran ketahuan sama calonnya yang datang ke Manila dan tahu kalau Von sering ke tempat Sandra hanya sekedar nyuci businya. Maka calonnya si Paula memutuskan Von dan pernikahannya batal. Akhirnya lantaran si Von mencoba mendengarkan kembali keluh kesah yang Pia alami, ia pun luluh di tangan si Von, yang saat itu sama-sama merasakan masalah tentang pasangannya masing-masing, dan endingnya justru merekalah yang mengolah martabak coklat kacang berdua. Sekembalinya ke rumah Pia, mendapatkan musibah lagi, di mana ibunya yang sedang sakit-sakitan akhirnya meninggal dunia dan telah terjatuh dari kursinya. Belum kelar musibah atas kematian ibunya, kembali si Pia mendapatkan ujian paling berat dalam hidupnya, yaitu Francis kembali pulang, namun kondisinya sudah dalam keadaan patah kaki. Kapal tempat mereka kerja mengalami kecelakaan karena ombak besar hingga oleng. Tumpukan kayu yang ada di atas kapal terjatuh dan menimpa kakinya Francis hingga ia harus diamputasi. Meskipun berat ujian yang Pia terima yang menimpa suaminya ataupun ibunya, ia harus menerimanya dengan lapang dada, karena memang sudah jalannya seperti itu. Pia kembali menemui Sandra dan mengatakan kalau suaminya udah pulang. Ia berharap mulai sekarang ia tak butuh jasanya Sandra lagi lantaran suaminya pulang. Hubungan Pia dan Francis hampir saja retak, lantaran ia mengetahui kalau Pia sering ke tempatnya Sandra malam-malam. Pia justru menyalahkan Francis, karena kini ia udah nggak pernah memberinya kebahagiaan dalam hidupnya sampai harus ke tempatnya Sandra, hingga terjadi pertengkaran hebat di antara Pia dan juga Francis. Pia mencoba menemui Sandra kembali karena mau meminum ramuannya lagi, tapi tempat praktik Sandra tutup karena ia mau siap-siap pergi dari tempat itu. Pia justru memaksa Sandra agar membuatkan ramuan lagi, tapi akhirnya Pia memaksa Sandra untuk ngolah martabak coklat kacang sama si Pia malam itu juga. Dan terjadilah. Sandra! Pia, ano bang gusto mo? Di akhir cerita, Pia melihat isi teleponnya Francis ternyata ada sebuah video yang menyuruh si Sandra agar berimajinasi sama Pia. Ternyata Francis menyuruh Sandra agar membuatkan ramuan itu ke Pia, agar ia tak merasa kecewa lantaran Francis mengaku kakinya telah tidak ada dan kasihan dengan Pia yang kesepian. Ia mengaku kalau udah kehilangan kakinya dan tak mau kehilangan istrinya. Sehingga dari video itu, Pia kini sadar kalau suaminya itu benar-benar sayang ke Pia. Disitulah mereka kembali harmonis kembali, sambil memulihkan kesehatan Francis, Pia mencoba merawat suami tercintanya di bawah ujian dan cobaan hidup yang ia alami selama ini. Setiap manusia tentu memiliki ujian dalam hidupnya, tergantung kita bagaimana menghadapi ujian tersebut. Tapi yakinlah, setiap ujian di baliknya akan ada hikmahnya. Jangan lupa ABPN, ambil positifnya, buang negatifnya. Film pun selesai.